Tupaki. Dalam penyerangan itu, 80% anak buah Adira tewas seketika. Rocky menghampiri Adira dan membiarkan Adira selamat. Rocky mengatakan kepada Adira agar tidak menginjakkan kakinya lagi di KGF. Namun sebelum pergi, Rocky memotong tangan kiri John hingga putus. Di saat yang bersamaan, Moshi tidak percaya terhadap Guru Pandian digagalkan. Artinya, Guru Pandian tetap memimpin pemerintah. Kerajaan Rocky berdiri lagi dengan kokoh. Adira masih dirawat dokter karena mengalami luka yang cukup parah. Sedangkan Andrew dan Shetty mulai ketakutan. Rocky kembali muncul di hadapan rakyat KGF sambil membawa jenazah Farman. Ibunda Farman senang bisa melihat Farman untuk terakhir kalinya. Setelah dimandikan dan disolatkan, Farman dimakamkan. Ibunda Farman mengucapkan terima kasih kepada Rocky dan mendoakan Rocky agar kerajaannya tetap berdiri kokoh. Setelah itu, Rocky berangkat ke Mumbai untuk menemui Shetty. Semua warga Mumbai tunduk dengan kedatangan Rocky. Shetty terlihat bersujud dan meminta ampun kepada Rocky. Rocky lalu duduk di kursi Shetty dan menembak tepat ke kepala Shetty hingga tewas. Rocky keluar ruangan disambut sorak gembira warga kota Mumbai. Rocky kembali ke KGF dan memerintahkan para pekerja untuk terus mengenjot produksi emas. Rocky kemudian menemui Guru Pandian dan menguatkan pengaruh politiknya. Guru Pandian menasihati Rocky agar berhati-hati terhadap calon kuat pengganti Guru Pandian dari partai oposisi bernama Ramika Sen. Namun Rocky tetap tenang dan yakin bisa menghadapi Ramika. 3 tahun kemudian pemilu diselenggarakan. Ramika Sen diangkat menjadi Perdana Menteri baru untuk memimpin India. She was ruthless. She was a dictator. Ramika Sen yang dikenal diktator langsung merompak seluruh jajaran kabinet menterinya. Raghavan senang dengan dilantiknya Ramika. Raghavan yang sudah mengetahui tentang Rocky langsung mendatangi Ramika dan menjelaskan tentang kekuasaan KGF selama ini. Awalnya Ramika meremehkan Rocky karena Ramika sendiri tidak tahu apapun tentang Rocky. Namun setelah Raghavan menjelaskan semuanya, Ramika kaget. Ternyata selama ini KGF menguasai semua unsur politik, hukum, dan sosial di India. Raghavan mengatakan, Bu Ramika, foto Rocky tidak pernah ditemukan di manapun. Namun namanya dikenal dan ditakuti banyak orang. Tidak ada yang berani melawan Rocky. Bahkan aku pernah mengirim anak buahku ke KGF dan anak buahku ditahan di tengah jalan oleh rakyat KGF. Mereka menyirami diri mereka dengan bensin dan mengancam akan membakar diri jika kepolisian berani menyentuh Rocky. Rocky dilindungi rakyat di KGF yang berjumlah 1,5 juta orang. Ramika kaget melihat foto istana kerajaan Rocky dan tambang emas KGF yang begitu besar. Powerful people make places powerful. Setelah mendengar cerita Rocky dan KGF, Ramika memberikan Raghavan otoritas penuh untuk menangkap Rocky. Sejak itu, Ramika menjadikan kehancuran KGF sebagai misi utamanya selama menjadi Perdana Menteri. Di KGF, ada seorang jurnalis bernama Anand menyelinap masuk ke KGF untuk menulis buku tentang Rocky. Rocky membiarkan Anand masuk agar Anand bisa menceritakan secara lengkap perjalanan hidup Rocky. Anand kagum melihat kebaikan dan kebijaksanaan Rocky. Beberapa hari kemudian, Inayat Khalil membaca 2 berita utama di India yang sedang viral, yakni Rocky dan Ramika Sen. Raghavan dan kepolisian bergerak cepat dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melacak barang bukti emas Rocky. Anak buah Rocky di luar KGF langsung menyembunyikan batangan emas itu, tetapi ada satu batang emas yang terjatuh dan berhasil disita kepolisian. Rocky pergi ke penjual senjata untuk membeli senjata baru. Tiba-tiba anak buah Rocky memberitahu Rocky bahwa ada satu batang emas yang disita kepolisian. Mendengar hal itu, Rocky marah besar. Rocky pergi membawa senjata barunya ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Rocky berdiri di depan dan tidak ada yang tahu bahwa itu adalah Rocky. Namun, ada satu bocil penjual teh yang memberikan salam kepada Rocky. Seketika itu, semua kepolisian berdiri ketakutan.
Akhirnya kepolisian mengembalikan 1 batang emas itu kepada Rocky. Rocky lalu berjalan keluar dan masuk ke mobilnya. Namun tiba-tiba Rocky memutar balik mobilnya dan menembaki mobil kepolisian hingga hancur lebur. Mendengar berita ini, Ramika Sen semakin terbakar emosinya. Ramika memanggil Panglima TNI India untuk bersiap melakukan penyerangan besar-besaran. Ramika juga mengatakan di depan media akan menghancurkan KGF. Mendengar ancaman Ramika, Rocky tetap tenang dan tidak takut. Rocky merencanakan sesuatu yang besar. Rocky menghentikan distribusi emasnya di seluruh India. Rocky menimbun dan memasukkan semua emasnya ke dalam kontainer. Semua orang bingung mengapa Rocky melakukan hal itu. Adira yang baru saja sembuh mencoba bangkit dan merebut kembali KGF. Adira akan bekerja sama dengan Andrew. Malam hari, Adira dan Andrew menculik puluhan pekerja di KGF dan memberondong mereka semua hingga tewas. Pagi hari, seperti biasa, Rocky mengecek segala pekerjaan di KGF. Qasim masih bingung dengan rencana Rocky selanjutnya. Qasim lalu bertanya kepada Rocky, "Rocky, untuk siapa kau melakukan ini semua?" Rocky menjawab, "Aku melakukan ini semua karena janjiku kepada almarhumah ibuku. Aku sudah berjanji akan menjadi kaya raya dan mati dalam balutan emas." Rocky lalu mengajak beberapa orang di KGF berziarah ke kuburan ibundanya yang lokasinya jauh dari KGF. Di saat yang bersamaan, anak buah Rocky menyeret seorang pria tua mabuk untuk menjaga makam sang ibunda. Ternyata pria itu adalah ayah Rocky. Rocky menyuruh ayahnya yang tidak bertanggung jawab itu untuk menjaga makam sang ibunda. Rina kagum dengan sikap Rocky yang sangat mencintai ibundanya. Seketika itu, Rina menyatakan cintanya kepada Rocky dan menjadi bucin. Beberapa minggu kemudian, Rina menghabiskan waktunya bersama Rocky. Rina tidak henti-hentinya memeluk dan melayani Rocky. Rina juga melarang siapapun yang membangunkan Rocky jika Rocky sedang tertidur. Ragavan menemukan bukti baru mengenai praktek money laundry yang dilakukan Rocky. Ragavan memberitahu hal ini kepada Ramika. Ramika mengatakan, "Ragavan, setelah kita berhasil menangkap Rocky, kita akan arak dia di hadapan masyarakat." Di KGF, Rocky sedang melakukan rapat tertutup bersama guru pandian. Rocky akan menggalang kekuatan secara besar-besaran di dunia politik untuk melemahkan Ramika. Tiba-tiba, Qasim datang dan memberitahu Rocky bahwa para pekerja KGF baru saja berhasil mengebor titik nomor 3. Titik itu akhirnya berhasil dibuka setelah 25 tahun tidak pernah dibuka. Informasi titik bor nomor 3 ini hanya diketahui Rocky, guru pandian, dan Qasim saja. Besok pagi, Ramika dan Ragavan terlihat sibuk di kantor Istana Perdana Menteri. Tiba-tiba, ajudan Ramika mengatakan ada tamu yang ingin menemui Ramika. Ternyata tamu itu adalah Rocky. Rocky yang duduk di ruang tunggu berbicara dengan seseorang. Rocky mengenalkan dirinya sebagai CEO. Same. I am also CEO. India. Rocky kemudian masuk ke ruangan Ramika dan menyerahkan diri. Rocky mengatakan ia sudah melakukan penambangan ilegal dan praktek money laundry. Ramika dan Ragavan kaget mendengar omongan Rocky. Tiba-tiba, wakil ketua partai Ramika dan seluruh anggota parlemen masuk ke ruangan Ramika dan mendesak Ramika agar membebaskan Rocky. Karena mereka semua sudah disuap oleh Rocky. Ramika dan Ragavan hanya melongo dan terdiam membisu. Ramika berjanji akan menghancurkan Rocky dan KGF. Rocky membalas dengan mengatakan, "Bu Ramika, aku selalu menghindari perang dan pada akhirnya aku selalu menang." Setelah itu, Rocky kembali pulang. Di sisi lain, para musuh Rocky bersiap melakukan penyerangan besar-besaran ke KGF. Setibanya di istana KGF, Rina memeluk Rocky karena bermimpi tentang kematian Rocky. Rocky membalas pelukan Rina dan mencoba menenangkan Rina. Malam hari, Adira dan seluruh anak buahnya menyelinap masuk melalui titik bor nomor 3. Pagi hari, mereka semua berhasil masuk ke KGF. Sementara Andrew membawa pasukan terbaiknya mengepung KGF di pintu timur dan barat. Terlihat Rocky dan Qasim sedang memantau pekerjaan di KGF.
Tak lama kemudian, Rina datang dan memberitahu Rocky bahwa ia sedang hamil. Seketika itu, Rocky sangat bahagia. Namun tiba-tiba, anak buah Adira menembaki anak buah Rocky hingga tewas. Vanaram datang bersama pasukannya untuk menyelamatkan Rocky. Mereka semua terlibat baku tembak. Adira membidik senapannya ke arah Rocky, tapi ternyata Adira menembak tepat ke perut Rina hingga tewas. Rocky menangis sedih melihat Rina yang sedang hamil tewas di depan matanya. Rocky yang terbakar emosinya langsung menghampiri Adira. Rocky berjalan sambil menghajar anak buah Adira hingga tewas. Rocky juga memutus tangan kanan John dan menebas kepala John hingga tewas. Rocky lalu berduel sengit dengan Adira. Rocky berhasil mematahkan pedang Adira dengan palu andalannya. Akhirnya, Rocky berhasil membunuh Adira dan Andrew. Semua anak buah Rocky bersorak gembira melihat hal itu. Tetapi, Rocky tetap menangis sedih melihat Rina tewas di depan matanya. Rocky bertanya kepada Qasim dari pintu mana Adira dan Andrew bisa masuk. Qasim menjawab mereka masuk melalui titik bor nomor 3. Seketika itu, Rocky marah besar karena Rocky tahu siapa pengkhianat yang memberitahu Adira jalan rahasia itu. Rocky membawa Kalashnikov pergi ke gedung parlemen. Saat Rocky masuk ruangan rapat, semua anggota parlemen berlari ketakutan. Rocky menodongkan senjatanya ke arah Ramika, tapi ternyata Rocky memberondong peluru kepada guru Pandian yang berada di belakang Ramika hingga tewas. Ternyata guru Pandianlah yang memberitahu Adira tentang titik bor nomor 3 itu. Selama ini guru Pandian menusuk Rocky dari belakang dan bekerja sama dengan Adira untuk merebut kembali KGF. Rocky kemudian menguburkan Rina jauh dari KGF. Setelah itu, Rocky mengevakuasi seluruh rakyat KGF keluar dari KGF. Ramika memerintahkan pasukan militer berangkat dengan kekuatan penuh untuk menangkap Rocky di KGF. Ketika pasukan elit khusus militer masuk ke kamar Rocky, mereka tidak menemukan Rocky. Mereka juga tidak menemukan satupun batang emas. Ramika dan Ragavan bingung kemana Rocky pergi dan di mana emas-emas itu berada. Ternyata Rocky dengan kapal besarnya membawa semua batangan emas KGF pergi ke Samudra Hindia. Rocky pergi ke arah teritori laut Amerika Serikat dan Indonesia. Angkatan Laut India mendesak Rocky menyerahkan diri, namun Rocky tidak bergeming dan tetap tenang. Sementara itu, semua orang berhasil dievakuasi dari KGF. Ramika langsung memerintahkan pasukan Angkatan Udara India mengebom KGF. Di sisi lain, Angkatan Laut India menembak kapal besar Rocky. Dalam waktu bersamaan, KGF dan Rocky lenyap seketika. Rocky tetap menang karena Rocky berhasil menepati janjinya kepada sang ibu bahwa ia akan mati dalam balutan emas. Beberapa tahun kemudian, cerita perjalanan Rocky ini ditulis dalam sebuah buku oleh Anan. Namun, karena Anan sakit, cerita ini dilanjutkan oleh anak Anan. Anak Anan menceritakan semua perjalanan Rocky, mulai dari Rocky dilahirkan, berlanjut dibesarkan di Mumbai, berlanjut menjadi raja di KGF, hingga akhirnya Rocky ditembak oleh Angkatan Laut India. Semua orang mengira Rocky sudah mati, tapi ternyata saat penjual teh sedang merapikan ruang kerja meja Anan, penjual teh itu melihat buku yang berjudul KGF Chapter 3. Artinya kisah perjalanan Rocky masih berlanjut. Habis. Apa pesan dari film ini? Rocky lahir dari keluarga miskin dan menjadi piatu sejak kecil. Rocky juga ditinggal oleh ayahnya yang pemabuk. Namun Rocky berhasil tumbuh dewasa dan menjadi jagoan di kota Mumbai. Setelah itu, Rocky bertekad menjadi penguasa di KGF dan akhirnya Rocky berhasil mencapai itu semua.
Meskipun hanya film, namun perjalanan Rocky ini sangat menyentuh dan inspiratif. Menurut Abang, ini adalah salah satu film India terbaik. Karena ada satu pesan yang tersirat dalam film ini, yakni nothing is impossible. Kita bisa menjadi apapun asal kita mau berusaha keras. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita bisa mengubah masa depan. Dan jangan lupa untuk meminta doa restu seorang ibu. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.